nyampe di Juanda Forest. Di sini kita mau ngelaksanain tugas dari Ibu Erni, yaitu guru sejarah kita. Kita mau kayak ngejelasin gitu. Di sini tuh ada apa aja di Belanda sama Belanda. Oke, di sini ada siapa? Salma. Yang belakang Enji. Ini Mulan. Ini Cika. Ini ini Aza. Ini Dinda. Amai. Kita tunjuk aja. Yaudah deh, semoga lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah. Halo guys, selamat datang di jurnal kami. Aku Amai. Aku Enji. Sekarang kita udah nyampe di mana? Di Gua Belanda. Ya, udah nyampe di Gua Belanda ya. Jadi gimana sih Gua Belanda itu? Gua Belanda itu merupakan sebuah gua yang berada dalam kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah untuk cadangan di musim kemarau. Nah, terus Di daerah aliran Sungai Cikapundung yang ada di Taman Hutan Raya, pada masa pendudukan Belanda dibangun pembangkit listrik tenaga air atau bisa kita sebut PLTA ya, yang merupakan PLTA pertama di Indonesia pada tahun 1918, di mana terowongan tersebut melewati perbukitan batu pasir tuakan. Oke guys, kita kan tadi udah jelasin awal mulanya ada Gua Belanda ini kan. ya, terus nanti kita bakal dilanjutin penjelasannya sama teman kita yang lain. Yaudah, Ya, panggil kita aja. panggil dulu dong. Cika. Ada Cika, terus ada Azza. Dan terakhir ada Salma Nabila. Selebgram guys. Selebgram. Oke, yaudah deh, Kita undur jelasin diri dulu ya guys. Dadah. Assalamualaikum. Bakal lanjutin Apa yang tadi udah dijelasin sama Enji sama Amai. Sekarang kita bakalan ngejelasin tentang sejarahnya. Jadi sejarah Gua Belanda itu, pada masa pendudukan Belanda, perbukitan Pakar ini sangat menarik untuk strategi militer karena lokasinya begitu dekat dengan pusat kota Bandung. Menjelang Perang Dunia Kedua, pada awal tahun 1941, kegiatan militer Belanda makin meningkat dalam terowongan untuk membangkitkan listrik tenaga air. dalam terowongan bengkok sepanjang 144 meter dan lebar 1,8 meter. Dibangunlah jaringan goa sebanyak 15 lorong dan 2 pintu. Pintu masuk setinggi 3,20 meter. Luas pelataran yang dipakai goa seluas 0,6 hektar dan luas seluruh goa berikut lorongnya adalah 548 meter. Selain untuk kegiatan militer, gua ini digunakan untuk stasiun radio Belanda karena stasiun radio yang ada di Gunung Malabar terbuka dari udara. Tidak mungkin dilindungi dan dipertahankan dari serangan udara meskipun akhirnya belum optimal. Namun pada awal Perang Dunia Kedua, dari stasiun radio inilah Panglima Perang Hindia Belanda. Letnan Jenderal Terporten melalui Laksamana Madya Helvis dapat berhubungan dengan Panglima Armada Sekutu Laksamana Muda Karel Norman untuk mencegah masuknya angkatan laut kerajaan Jepang yang mengangkut pasukan mendarat di Pulau Jawa. Sayang sekali usaha ini gagal dan seluruh pasukan berhasil mendarat dengan selamat di bawah komando Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Terowongan berupa jaringan goa di dalam perbukitan ini dan ini dinamakan Gua Belanda. Pada masa kemerdekaan goa ini pernah dipakai atau dimanfaatkan sebagai gedung mesiu oleh tentara Indonesia. Gua Belanda saat ini dapat dimasuki dengan aman dan dijadikan sebagai tempat wisata yang penuh dengan nilai sejarah. Nah guys, jadi kan penjelasannya udah gitu ya. Jadi kita udah selesai di Gua Belanda. Kita nanti lanjut di Gua Jepang. Let's go, siapin mental. Ais. Awas ya ada aura negatif. Ada aura negatif. Sumpah. Ya udah, goodbye. Oke, kita udah di Gua Belanda ya. Lihat ini jalanannya kayak ramai pagi ya, kayak ramai dan udaranya tuh bener-bener. This is so dark. Sumpah kalau nggak salah tuh di atas atasnya tuh kayak banyak kepalanya, ada lorong gitu ya jalan gitu. Itu gue ada apa sih guys? Ini dari mana sih? Gimana perasaannya? Apa yang kamu rasain? Kamu sesak? Sesak? Nina Lemas. kaki lemas banget. Sama lebih better ya guys.
Oh, yang atas tadi yang ada tangannya. Ya guys, jadi kita udah selesai muter-muternya. Alhamdulillah guys, Ayu sudah kenapa? Iya. Jadi sekarang kita tunggu Jepang. Kenapa? Enggak nanti. Apa ih serius deh, ada apa nih? Aku kira aku doang ya. Kenapa ih? Kenapa? Kenapa guys? Kenapa? Jadi ini ada sejarahnya gitu ya. Sekarang kita ada di Goa Jepang. Jadi Goa Jepang Bandung adalah salah satu gua yang berada Siap. dalam kawasan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Bandung Utara. Gua Jepang ini dibuat pada tahun 1942 oleh bala tentara penduduk Jepang dengan bantuan para pekerja paksa Romusa. Gua Jepang tidak pernah terselesaikan dan kabarnya belum pernah direnovasi sejak saat itu. Gua Jepang di Bandung adalah salah satu dari gua bersejarah yang terserat di seluruh negeri yang dibuat selama Perang Dunia II dan telah menjadi bagian sejarah panjang dari Republik ini. Selain sebagai tempat perlindungan dan persembunyian, gua juga sering dipakai sebagai tempat penyimpanan logistik makanan, senjata, dan amunisi. Pada bagian dinding luar gua yang nyaris tegak lurus, gua Jepang Bandung memiliki 3 buah lubang untuk masuk. Semuanya berada di bagian depan pada jarak yang relatif dekat satu dengan yang lainnya. Para pengunjung biasanya masuk ke dalam gua dari lubang yang pertama, kemudian melalui lorong lubang yang terakhir. Gua Jepang Bandung ini kabarnya dulunya dipergunakan sebagai tempat persembunyiannya serta sekaligus menjadi gudang amunisi dalam persenjataan bagi bala tentara Jepang. Setelah Belanda resmi bertekuk lutut tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati pada 9 Maret 1942, tentara Jepang berbaris memasuki kota Bandung dari arah Lembang. Meskipun Jepang disebut membangun gua ini pada 1942, namun tak jelas dimulai pada bulan apa dan selesai berapa lama. Hanya saja membangun gua tampaknya menjadi prioritas tentara Jepang begitu menguasai sebuah daerah yang penting. Karena itu peninggalan gua Jepang ditemukan tersebar di banyak tempat di seluruh Indonesia. Oke. Jadi udah nih informasi tentang gua Jepang. Oke. Langsung aja masuk ke gua ya. Oke. Jadi kita kayak ditawarin center gitu sama mang-mang ini loh. Itu rokoknya disimpan di bolong telinga sih. Mau gak mau kita harus pakai mandi soalnya gua Jepang ini beda sama gua Belanda ya. Jadi kalau gua Jepang ini masih bentuk aslinya dari dulu belum pernah renovasi. Guys, ini tuh bekas gudang amunisi. Ya, jadi gudang amunisi itu ada gudang amunisi yang bekas senjata-senjata Jepang. Kalau untuk penjara, ruang interogasi sama penyiksaan itu adanya di lokasi gua Belanda. Jadi dulu fasilitas yang di gua Belanda dipakai juga sama tentara Jepang. Tapi itu tentara Belandanya udah nggak ada kan? Iya. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di tempat peristirahatan komandan Jepang ya. Namanya siapa, Mak? Hitashi Mamura. Ya, dia tidur tuh. Jadi dia dulu tidur di sini. Ini ada tangganya sebenarnya, cuma jadi nggak ada karena terkikis. Banyak orang yang kesini gitu kan. Oke, itu. Jadi Itu tempat ventilasi udara. jadi tempat pengintaian sama pelarian dari musuh-musuh buat tentara Jepang. Ya, jadi kalau ada serangan dari tempat itu, jadi lewat sini ada Dari tempat Jepang ya. pelariannya. Ya. Jadi kita udah selesai dari Goa Jepang. Lembab banget. Guys, assalamualaikum. Kita udah selesai. Tadi kita kan ke Goa Belanda dan Goa Jepang. Sekarang kita udah selesai. Makasih semuanya yang udah nonton. Maaf kalau misalkan ada bahasa ini gak enak didengar. Oke, karena kita juga masih belajar ya. Makasih buat Bu Erni udah ngasih vlog sejarah ini. Jangan lupa